A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah karena hanya Allah yang pantas dipuji. Tidak ada yang bisa dipuji selain Allah karena semua keagungan hanya milik Allah. Semua kebaikan yang melekat pada makhluknya itu adalah semata-mata karena nikmat yang Allah berikan padanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita makhluknya untuk menyombongkan diri. Karena karunia Allah, karena rahmat Allah, kita semua sampai hari ini Allah mampukan. Allah mampukan dengan berbagai macam hal. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba yang lemah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan kita. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan saya, istiqomahkan teman-teman semua. Allah mudahkan kita di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, di tengah peran-peran kita, di tengah kewajiban kita. Allah mudahkan kita untuk bisa menyempatkan diri kita duduk sejenak, mengilmui diri kita yang semoga Allah berikan turunkan hidayahnya pada malam hari ini. Malam ini kita akan mendiskusikan membahas tentang kisah Bunda Maimunah ya. Maimunah binti Al-Haris ya, Al-Hilaliyah. Beliau adalah Ummahatul Mukminin yang terakhir ya. Semoga kisah beliau ini bisa menjadi inspirasi buat saya dan buat teman-teman semuanya. Bagaimana kita meneladani wanita-wanita beriman, wanita-wanita yang hebat di zamannya. Yang semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah teladan yang luar biasa. Manusia biasa yang luar biasa. Yang kalau kita baca tentang sirah beliau, itu tidak ada habisnya kita akan mengagumi beliau gitu ya. Karena begitu banyak keutamaan yang Allah berikan pada beliau. Dan semoga hati-hati kita ini diisi dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena kata Allah di surah Al-Imran itu disampaikan bahwa barang siapa yang mencintai aku, kata Allah, barang siapa yang mencintai Allah, maka eh, harus mengikuti Rasulnya gitu, harus mengikuti Rasulullah SAW. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Salat dan salam juga senantiasa tercurahkan pada istri-istri Rasulullah, Ummahatul Mukminin, keluarga Rasulullah, sahabat, sahabiat, tabi'in, tabi'ut, tabi'ihim, para ulama, para guru-guru kita, ya, dan juga umatnya Rasulullah SAW. Semoga nanti kelak di Yaumul Hisab Allah izinkan kita untuk bisa berada dalam barisan Rasulullah SAW. Allah izinkan kita untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan Allah izinkan kita untuk bisa merasakan air dari telaga Kausar. Sebagaimana yang Allah janjikan akan Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW yang teguh memegang ajaran Rasulullah SAW yang tidak mengada-ngadakan ajaran lain sepeninggal Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, Masya Allah, sudah 17, pertemuan ke-17 tadi Mbak Yuli menyampaikan. Masya Allah ya. Alhamdulillah sampai pertemuan 17 ini masih Allah mudahkan saya dan teman-teman berjumpa walaupun secara online. Ya. Ada rasa ingin bertemu secara offline ya. Tapi saat ini jarak dan waktu yang belum mengizinkan. Tapi mudah-mudahan yang online ini tidak mengurangi keberkahan yang Allah berikan buat halakoh ilmu kita. Dan mudah-mudahan juga tidak mengurangi ukhuwah yang Allah hidupkan di antara kita ya.
Allah hadirkan hati-hati kita walaupun belum bertemu secara offline atau mungkin sudah ketemu secara offline di lapangan ya. Di lapangan yang belum bertemu seperti Bu Eli nih di Surabaya kan. Ya, Mbak Eli ya di Surabaya tapi mudah-mudahan walaupun ketemunya lewat online Allah hadirkan cinta-cinta di hati kita ya untuk saling berukhuwah karena Allah. Ya, Masya Allah. Maimunah binti Al-Haris ya, Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris, beliau adalah umul mukminin yang terakhir. Ya, umul mukminin yang terakhir. Ada Maria Kitty ya, tapi beliau juga eh, apa namanya? Bukan sebagai ini ya, bukan istri ya, tapi budak dari Mesir ya, yang Rasulullah apa ini kan ya, ini, salah satu Ummatul Mukminin juga, tapi belum itu ya. Nah, kalau kita baca tentang kisah Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah, ya, kalau Bunda Aisyah ya, binti Abu Bakar, itu mengatakan bahwa Maimunah, kata Bunda Aisyah ya, Bunda Aisyah, Maimunah, kata Bunda Aisyah, demi Allah telah pergi gitu ya. Ia demi Allah termasuk yang paling bertakwa, termasuk yang paling bertakwa dan paling menjaga hubungan keluarga di antara kami. Ini pernyataan dari Bunda Aisyah binti Abu Bakar di dalam kitab Al-Isobah. Kitab Al-Isobah. Jadi teman-teman semuanya, ketika pasca penaklukan Khaybar, ya, ketika pasca penaklukan Khaybar dan kepulangan para muhajirin yang masih tersisa dari Habasyah, jadi orang-orang muhajirin itu kan hijrah pertama kan ke Habasyah ya, yang pernah kita ketahui bersama. Nah, ketika penaklukan Khaybar di tahun ke-6 Hijriah, itu para muhajirin yang hijrah ke Habasyah, mereka tuh kembali ya, atau mereka datang ke Madinah. Ya. Ya, jadi tidak ada sesuatu pun yang menyita pikiran setelah pasca penaklukan Khaybar itu dan kepulangan para muhajirin itu selain teks perjanjian Hudaybiyah. Teks perjanjian Hudaybiyah yang disepakati pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW itu membuat perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah bersama dengan orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, di dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada satu poin yang disepakati di situ bahwa di antara poin-poin yang lainnya, di antara poin-poin yang lain bahwa Muhammad gitu ya dan para sahabatnya harus kembali ke Mekah pada tahun berikutnya. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah belum dibolehkan untuk kembali ke Mekah. Tapi pada tahun berikutnya dibolehkan. Gitu. Nah, dengan syarat Rasulullah dan para sahabat itu boleh memasuki Mekah dan menetap di sana selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Dengan hanya membawa senjata dan pedang dalam merangkai ya. Tidak boleh senjata lainnya. Itu salah satu poin yang ada di perjanjian Hudaybiyah yang disepakati oleh Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya para muhajirin ya menghabiskan malam-malamnya dengan kerinduan ingin kembali ke Ummul Qura ya, ke Mekah. Mereka tuh udah membayangkan ingin apa ya, maksudnya namanya kampung halaman, teman-teman. Tempat mereka lahir, tempat dari kecil gitu ya sampai besar. Tapi Masya Allah karena keimanan mereka hijrah ke Habsy, ada yang ke Habasyah, ada yang ke Madinah gitu kan. Nah, mereka udah sangat rindu ingin kembali ke kota Mekah. Ya, seperti hal kita nanti sebentar lagi ini pada pulang kampung kan, Lebaran. Ya, yang sebentar lagi Lebaran pasti eh, pulang kampung menjadi suatu tradisi yang baik gitu ya. Kalau menurut saya tradisi yang baik, kalau menurut saya. Selama tidak berlebihan ya. Jadi suatu tradisi yang baik selagi masih ada orang tua, selagi masih ada saudara gitu ya.
maka tidak ada salahnya kita pulang ya, pulang kampung. Karena saya teringat sebuah hadis dari Rasulullah SAW, harta yang diberkahi itu ya, selain untuk menuntut ilmu, gitu ya, juga untuk bersilaturahmi. Jadi harta-harta yang dikeluarkan untuk silaturahmi, maka itu menjadi harta yang diberkahi oleh Allah SWT. Jadi bukan satu hal yang merugi ketika orang menggunakan hartanya untuk bersilaturahmi. Ya. Tapi catatannya tidak boleh berlebihan. Jadi orang-orang muhajir itu ya, para muhajirin, apa namanya? Jadi para muhajirin itu mereka sudah rindu ya, rindu ingin kembali ke Ummul Qura, ke Mekah, ya. Rindu ingin tawaf mengelilingi Baitul Atiq ya, itu Mekah, apa Ka'bah, juga rindu untuk apa namanya, dengan tempat-tempat bermain masa kecilnya dan rindu dengan para leluhurnya gitu ya. Ya, karena berapa tahun berlalu sejak mereka diusir di kampung halaman, mereka terhalang untuk datang ke Baitullah yang dijadikan tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman. Ya, jadi dulu sebelum, kan kalau dari dulu ya teman-teman semuanya, kalau kita baca sirah itu kan Mekah itu menjadi pusat apa berkumpulnya orang-orang dari jauh ya datang dari segala penjuru datang ke Mekah. Jadi jauh sebelum Islam itu hadir, Mekah sudah menjadi pusat apa namanya pusat orang-orang untuk berdatangan. Nah, apa namanya ketika mereka berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah ya, pada tahun 6 Hijriah untuk melaksanakan umroh, dan mereka sudah berjarak satu marhalah dari Mekah, jadi tinggal sedikit lagi lah nyampe ke Mekah. Nah, orang-orang musyrikin itu menghalangi mereka dari Masjidil Haram, ya, menghalangi mereka dari Masjidil Haram, meski pada akhirnya ya orang-orang musyrik itu bersedia ya membiarkan kaum muslimin itu kembali ke Mekah pada tahun berikutnya, kan sudah dengan perjanjian ya, pada tahun berikutnya dibolehkan gitu. Akhirnya ya itu ya orang-orang orang muslim itu balik lagi kan, tidak mau bisa memasuki kota Mekah. Mereka lalui hari demi hari ya, malam demi malam gitu, sampai akhirnya tahun berganti di tahun 7 Hijriah. Nah, disitulah akhirnya Rasulullah SAW mengajak semua orang untuk bersiap-siap berangkat ke Mekah. Insya Allah ya teman-teman ya. Jadi setelah 7 tahun hijrah, kan kan ya dari tahun hijrah, akhirnya Rasulullah tuh kembali ke kota Mekah, ya, melaksanakan umroh. Itu pun hanya dikasih waktu 3 hari, ya, sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi Rasulullah SAW itu mengendarai unta Qaswa, diikuti oleh 2.000 pengendara dari kalangan Muhajirin Ansor yang sangat merindukan rumah paling tua yang dijadikan tempat ibadah. Jadi nggak cuma orang Muhajirin, orang Ansor pun ingin apa melakukan ibadah umroh bersama Rasulullah SAW. Jadi mereka sudah nggak sabar ya untuk sampai ke Mekah gitu ya. Nah, dari kejauhan tampak di hadapan mereka itu sebuah negeri yang diberkahi, karena sesuai dengan di surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwa Mekah itu adalah satu negeri yang diberkahi ya. Salah satu kota yang akan dimasuki oleh Dajjal nanti ketika menjelang hari kiamat ya. Karena merupakan salah satu kota tanah haram ya, tanah haram. Ya. Kalau kita lihat kota Mekah itu memang Masya Allah ya, tidak boleh ada pertumpahan darah di sana. Ya, nggak boleh ada. Tempat buayanya Nabi SAW dari keluarganya Hashim, dan tempat turunnya wahyu selama 13 tahun. Jadi Rasulullah SAW itu setelah 13 tahun beliau dakwah di kota Mekah, lalu beliau hijrah ke Madinah. Nah, baru tahun ke-7 Hijriah itu ya Rasul kembali ke Mekah melaksanakan umroh. Jadi saking senangnya tuh teman-teman semua, apa namanya, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawaha ya, Al-Ansori, ini orang Ansor ya. Dia tuh menuntun unta Qaswanya Rasulullah.
sambil bersyair gitu ya, bersyair. Wahai orang kafir, berilah jalan, karena segala kebaikan ada pada Rasulnya. Ya Rob, sungguh aku beriman pada tutur katanya. Aku mengenali hak Allah di balik menerima tutur katanya. Masya Allah ya. Di sini kita bisa lihat tadi ya, bahwa kalau seorang itu mencintai Allah, maka dia harus mengikuti Rasulnya. Nah, akhirnya mereka memasuki kota Makkah dengan aman, ya. Menggundul dan mencukur rambut tahalul ya, tanpa merasa takut. Jadi ini sampai bisa umroh ya, sampai selesai. Yang ditandai dengan mereka apa tahalul. Sementara orang kafir saat itu angkat kaki dari Mekah. Jadi nggak ada satupun orang kafir di sana, gitu ya. Nah ini semuanya teman-teman janji Allah terbukti ya di surat Al-Fath ya Al-Fath ayat 27 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh kata Allah ya, Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Itu terjadi. Rasulullah masuk pada tahun ke-7 Hijriah. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundur rambut, kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Ya. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Karena nggak berapa lama dari tahun 7 Hijriah, nanti akan terjadi kok Fatul Mekah di tahun 8 Hijriah. Ya. Nah, jadi mereka tuh serentak menggemakan talbiyah, ya. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka, labaik. Jadi hingga seluruh wilayah Mekah tuh saling bersautan menjawab seruan kaum muslim. Bumi membentang di bawah kaki kaum musyrikin yang memasang tenda-tenda di luar tanah haram. Jadi orang-orang musyrikin tuh selama 3 hari itu mereka keluar dari kota Mekah. Mereka buat tenda-tenda di luar tanah haram. Ya, gitu. Jadi mereka apa? Jadi di saat itu di 3 hari itu Rasulullah orang muslimin tuh berada di kota Mekah tanpa ada orang-orang musyrik. Jadi semuanya memuji Allah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka juga bersaut-sautan, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah. Ia membenarkan janjinya, membela hambanya. Masya Allah ya, membenarkan janjinya, membela hambanya, memperkuat tentaranya, dan mengalahkan para sekutu seorang diri. Jadi pada hari itu, Masya Allah ya. Nah, ini menjadi pemandangan yang sangat membekas bagi Mekah dan para penduduknya. Nah, di saat itu teman-teman semua, tanpa diduga ada salah seorang wanita Mekah paling mulia menatap rombongan Nabawi ya. Dan keinginan terbesarnya adalah di dalam hatinya ya, beliau ingin menjadi ibu bagi kaum mukminin. Ya, siapa beliau? Wanita itu adalah Barroh binti Al-Haris bin Hazan bin Bujair Al-Amiriyah Al-Hilaliyah. Ya, Barroh yang lalu berganti nama menjadi Maimunah. Salah satu di antara beberapa wanita bersaudara yang disinggung Rasulullah SAW dalam ucapannya, wanita-wanita beriman yang bersaudara. Jadi Baroh ini, Baroh binti Al-Haris, dia adalah salah satu wanita beriman, salah satu dari wanita-wanita beriman yang bersaudara. Kenapa? Karena Baroh binti Al-Haris ini memiliki saudara-saudara perempuan yang Masya Allah, mereka semuanya menjadi orang awalun yang beriman. Nah, Baroh binti Al-Haris atau Maimunah binti Al-Haris ini saudara kandung dari Ummu Fadl. Ummu Fadl Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris. Ya, saudara kandungnya. Kalau teman-teman baca tentang, nanti kita akan sampai ya. Dan sampai cerita ke Ummu Fadl. Ummu Fadl ini adalah istri dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi istri dari pamannya Rasulullah SAW. Ya. Beliau adalah ibu dari anak-anaknya Al-Abbas dan wanita pertama yang beriman setelah Khadijah. Ya, ternyata dia adalah uh, kakak kandungnya dari Maimunah binti Al-Haris. Selain itu juga, ini dari segi ayah ya. Jadi Baroh dan Fadl ini satu ayah ya.
karena anak sama-sama anaknya Al Haris. Nah, saat itu Baro binti Al Haris ini atau Maimunah binti Al Haris ini memiliki saudara-saudara perempuan ya, yang seibu dengan beliau. Ini orang-orang besar, orang-orang Masya Allah dengan keimanan yang luar biasa, wanita-wanita luar biasa. Ada Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah Al-Amiriyah. Ya, teman-teman maksudnya Zainab binti Khuzaimah, dia Ummul Mukminin dan Ummul Masakin. Jadi salah satu istri Rasulullah SAW. Tapi ini umurnya sebentar ya ketika menikah dengan Rasulullah, beliau sebentar hidupnya. Lalu ada Asma binti Umais Al-Khosyi'amiyah, ya. Itu dia adalah istri dari Ja'far. Ja'far itu adalah sepupunya Rasulullah SAW, kakaknya Ali ya, kakaknya Ali. Jadi ada Asma. Asma ini saudara seibu dengan Baroh ya, dengan Baroh binti Al Haris dengan Maimunah, ibu dari anaknya Ja'far ya, Abdullah bin Ja'far. Nah, nanti teman-teman kita akan dalam masanya kita akan membahas tentang Asma binti Umais, seorang wanita yang menikahi orang-orang hebat ya. Jadi beliau menikah dengan bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Setelah Ja'far meninggal, beliau menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah Abu Bakar meninggal, beliau menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Ya, Ali bin Abu Thalib. Lalu ada Salma binti Umais. Salma binti Umais ya. Ini adalah istri dari Hamzah. Hamzah bin Abu Thalib, singa Allah. Ini Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah, apa? Hamzah ini adalah sepupunya apa namanya Rasulullah SAW. Ya, istrinya Hamzah. Singa Allah syahid di perang Uhud, yang kisahnya itu teman-teman, dia ketika beliau syahid di perang Uhud, yang jantungnya dimakan oleh Hindun ya, oleh Hindun ya, tapi bukan Hindun binti Auf ya, eh, Hindun istrinya Abu Sofyan yang memakan jantungnya Hamzah, nanti ya kita cerita juga nanti. Lalu ada Umamah ya, Umamah yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan anak dari beliau Salamah. Lalu nah, ibu dari mereka semua ini adalah Hindun binti Auf ya, bin Zuhair bin Al-Haris ya, yang dikatakan bahwa wanita tua yang paling mulia menantu-menantunya ya. Kenapa? Karena menantu-menantu beliau adalah Rasulullah, Abu Bakar, Hamzah, Abbas ya, Ja'far, Ali. Jadi orang-orang hebat itu semuanya menjadi mantu dari Hindun binti Auf, di mana Hindun binti Auf ini adalah ibu dari Baroh binti Al Haris atau Maimunah binti Al Haris. Ya. Dan itu juga Hindun ini memiliki menantu yang juga Masya Allah memiliki kedudukan yang luar biasa. Ada Al Walid bin Mughirah, ya, suami suami dari apa namanya Ummu Fadl. Lalu ada ibunya Khalid bin Al Walid, ya, ibunya. Lalu ada Ubay bin Khalaf, ya, Masya Allah. Jadi ini kalau kita baca tentang kisah-kisah orang-orang hebat ya, ini Masya Allah sih ngumpul semua. Jadi ini adalah, nah, Baroh atau Maimunah ya, Maimunah kala itu berstatus janda ya, berstatus janda, dan beliau berusia 26 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang melakukan umroh ya di Makkah itu, Maimunah ini berusia 26 tahun. Suaminya adalah Abu Ruhum bin Abul Uzza Al-Amir yang meninggal dunia ya. Nah, Maimunah atau Baroh ini menyerahkan urusannya kepada saudara perempuan kandungnya, itu Ummul Fadl. Nah, Ummul Fadl lalu berbicara kepada suaminya, Ibnu Abbas, ya, Al-Abbas, ya. Lalu Ummul Fadl menyerahkan urusannya kepada Al-Abbas. Lalu Al-Abbas menikahkannya dengan Rasulullah SAW, ya. Jadi lewat perantara Ummul Fadl ya. Ummul Fadl, jadi Maimunah menyatakan keinginannya kepada Ummu Fadl. Ummu Fadl mengatakan pada suaminya Al-Abbas, lalu Al-Abbas menyampaikan ke Rasulullah SAW. Akhirnya Al-Abbas menikahkan Maimunah dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memberikan mahar sebesar 400 dirham.
Nah, setelah menikah dengan Rasulullah, maka Rasul mengubah namanya menjadi Maimunah. Mengubah menjadi nama Maimunah. Yang pernah kita bahas teman-teman, kalau Rasulullah mengganti nama berarti ada apa yang saya pengertian yang kurang baik ya, definisi yang kurang baik dari namanya itu, makanya Rasulullah ganti dengan nama Maimunah. Ya, Maimunah. Disebutkan dalam riwayat dari eh, Az-Zuhri ya, bahwa Maimunah ini, Baroh ini menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Menghibahkan. Jadi beliau memang ingin menjadi apa namanya istri dari Rasulullah SAW, ingin jadi ummahatul mukminin. Semata-mata karena keimanan ya teman-teman semua, karena keimanan. Nah, ketika ia menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, Allah SWT itu menurunkan ayat terkait dengan dirinya di surat Al-Ahzab ayat 50. Jadi Masya Allah ya, Al-Ahzab ayat 50. Ya, ya. Di surat Al-Ahzab ayat 50, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin, gitu ya. Jadi ini yang perempuan mukmin ini siapa? Dia adalah Maimunah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Jadi ini sebagai khususan bagi Rasulullah SAW ya, bukan untuk semua orang mukmin. Jadi As-Suhaili berkata, ketika utusan datang untuk menyampaikan kabar gembira pinangan Nabi SAW kepadanya, yang saat itu tengah berada di atas unta, ya, ia langsung turun dari unta dan berkata, unta dan semua yang ada di atasnya milik Rasulullah SAW. Ya, Insya Allah. Nah, nama Maimunah itu disebutkan dalam tafsir Al-Bukhari untuk ayat 115 surat Al-Ahzab. Ya. Dalam tafsir ayat ini Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku cemburu, kata ini kata Aisyah ya. Aisyah mengatakan ini riwayatnya Al-Bukhari. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku cemburu pada wanita-wanita yang menghibahkan diri mereka kepada Rasulullah SAW. Aku bilang, kata Aisyah nih, pantaskah seorang wanita menghibahkan dirinya? Gitu. Selanjutnya ketika Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 51 yang berbunyi, engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau hendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau hendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Gitu ya. Nah, di situ Aisyah mengatakan, ini Bunda Aisyah nih, menurutku Robmu selalu bersegera memenuhi keinginanmu gitu. Ya, di situ ini menunjukkan bukti cemburunya Bunda Aisyah ya pada Rasul apa Bunda Aisyah. Nah, setelah itu Al-Bukhari berkata, maksudnya Nabi SAW tidak menggauli seorang pun di antara para wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Ya, dia tidak menggaul, meskipun hal itu mubah bagi beliau. Karena keputusan ini merujuk pada keinginan Nabi SAW berdasarkan firman Allah. Ya. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kau hendaki di antara mereka para istrimu. Ya, seperti itu. Nah, jatah 3 hari teman-teman berada di Mekah, seperti yang disebutkan dalam teksnya Hudaybiyah, sudah hampir selesai ya. Lalu Rasulullah SAW tuh berkeinginan gitu ya, berkeinginan andaikan
saja penduduk musyrikin Mekah gitu ya memberikan waktu bagi beliau untuk melangsungkan pernikahan. Ini sengaja. Sebenarnya Rasulullah itu sengaja eh, jadi menggunakan alasan ngomong sama orang musyrik gitu ya, orang musyrikin. Ini saya habis menikahi Maimunah gitu. Saya ingin melangsungkan pernikahan di sini gitu. Itu sengaja Rasulullah utarakan kepada mereka karena Rasul ingin lebih lama di kota Mekah sebenarnya. Karena rasa rindunya kepada kota Mekah itu belum selesai gitu ya. Gitu. Jadi Rasul tuh menyampaikan gitu pada para musyrikin kota Mekah untuk memberikan waktu lagi bagi beliau untuk melangsungkan pernikahan. Ya. Karena sehingga penundaan ini semakin memperlama waktu beliau di Mekah dengan tujuan apa? Agar Islam mampu menguasai mereka yang masih saja kafir secara lisan karena durhaka dan iri hati. Jadi Rasul tuh pengen dakwah di situ ya. Kenapa beliau apa? Jadi beliau memberikan apa? Menggunakan alasan ingin melangsungkan pernikahan apa? Resepsi ya, resepsi pernikahan itu karena beliau masih ingin mendakwahi orang-orang yang masih kafir satu di Mekah gitu ya. Nah, selanjutnya ketika dua utusan Quraisy datang menemui beliau dan meminta beliau untuk segera keluar setelah batas waktu yang telah disebutkan, yaitu selama 3 hari, ya ternyata nggak dikabulkan ya permohonannya Rasulullah tidak dikabulkan. Akhirnya Rasulullah berkata, seraya menginginkan perdamaian, apa ruginya jika kalian membiarkanku menikah di tengah-tengah kalian dan kami membuatkan jamuan makanan untuk kalian, lalu kalian datang gitu. Rasul masih berusaha untuk merayu ya. Tapi kedua utusan Quraisy ini tahu betul, maka pasti akan membuka pintu-pintu untuk Muhammad dengan sukarela jika beliau tetap bertahan di sana dalam beberapa hari lagi. Akhirnya kedua utusan Quraisy ini menanggapi kata beliau dengan kasar ya. Kami tidak butuh makananmu. Silakan kau pergi meninggalkan kami. Gitu ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengalah ya demi mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Beliau kemudian memberitahukan kaum muslimin agar bersiap-siap berangkat dan meninggalkan apa namanya maulanya beliau Abu Rafi di Mekah agar mendampingi Maimunah setelah itu menyusul beliau. Ya. Jadi Rasulullah itu pergi pulang ke Madinah setelah 3 hari. Ya, setelah 3 hari. Nah, di Saro, nah ini nama suatu daerah ya di dekat Tanim, sejauh 1 barit dari Mekah, Maimunah datang didampingi maulanya Nabi SAW itu Abu Rafi. Di sanalah apa Rasulullah bertemu dengan Maimunah dan kembali ke Madinah bersama bersama Maimunah. Nabi SAW memberinya nama Maimunah yang berarti wanita yang diberkahi ya. Yang artinya wanita yang diberkahi. Maimunah itu artinya wanita yang diberkahi. Karena pernikahan beliau dengannya berkaitan dengan momen yang diberkahi ya. Kenapa? Karena beliau memasuki umur Quro untuk pertama kalinya setelah 7 tahun bersama para sahabat dalam keadaan aman tanpa takut sedikit pun. Maimunah masuk ke rumah Nabi SAW dengan damai. Ia sudah merasa cukup karena Allah telah memberinya nikmat Islam dan kemudian menikah dengan Nabi mulia SAW. Nah, ya, ya. Di sini Maimunah apa namanya, Masya Allah ya, kok tidak ditemu di para ahli sejarah Islam, ya, para ahli sejarah Islam dan penulis sirah tidak menyebutkan kejadian apapun ya, eh, apa terkait dengan kecemburuan ya, maksudnya hubungan antara Maimunah dengan istri Rasulullah SAW. Hanya cuma satu satu peristiwa ya, ketika di rumahnya Rasulullah SAW. Cuma satu peristiwa dong. Disebutkan dalam kitab Sohihain, ya, Sohihain itu kitabnya Sohi ya. Di situ diceritakan bahwa Nabi SAW berada di rumahnya ya ketika sakit beliau semakin parah yang menyebabkan beliau wafat. Lalu ia rela ya Maimunah rela jika Rasulullah SAW pindah untuk dirawat ke tempat mana saja yang beliau inginkan yaitu di rumah Aisyah. Ya, jadi Maimunah ingat banget tuh ketika beliau hari penuh
berkahnya ya, yang bersatukannya dengan masa terbaik di tanah Saraf itu ya. Nah, Maimunah berwasiat agar dimakamkan di tempat tendanya dulu di Saraf. Jadi ini Bunda Maim. Nah, ketika ia wafat pada tahun 51 Hijriah, jauh banget ya ini teman-teman ya. Rasulullah wafat di tahun 10 ya, 10. Ini 51 Hijriah berarti 41 tahun. 26 tambah 41 berapa? 26 41 hmm, 67 tahun ya. Maimunah meninggal ya. Jadi menurut pendapat yang paling rajih yang sahih, jenazahnya disolatkan keponakannya Abdullah bin Abbas. Ya, Ibu Abbas berpesan kepada orang-orang yang membawa jenazahnya agar membawanya dengan lemah lembut sampai menguburnya di Sorof itu ya, tempat tempat yang apa Rasulullah itu bertemu dengan Maimunah ya, di tempat seperti yang ia inginkan. Maimunah pergi meninggalkan kenangan dan harum. Nah, keponakannya Maimunah, Yazid bin Asam Al-Amiri bercerita, ia berkata, aku berpapasan dengan Aisyah dari Mekah. Saat itu aku bersama salah seorang anak Tolha dari saudara perempuan Aisyah. Kami berpapasan di salah satu kebun Madinah. Lalu kami mengambil buah atau air di sana. Setelah itu Aisyah menghampiri keponakannya lalu menegurnya. Kemudian ia menghampiriku lalu menyampaikan nasihat yang sangat mengena padaku. Setelah itu ia berkata, apakah kau tidak tahu bahwa Allah membawamu sampai Allah menempatkanmu di salah satu rumah nabinya? Demi Allah, Maimunah telah pergi, ia telah menerima kebebasan. Ketahuilah, ia termasuk salah satu yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menjaga hubungan keluarga dan antara kami. Semoga kesejahteraan limpah kepada Maimunah. Ya, jadi teman-teman semuanya bisa dari Bunda Maimunah ya. Ya, ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya. Ya, Maimunah sebagai seorang wanita yang diberkahi ya, karena keimanannya, karena ketakwaannya, dan karena keutamaannya dalam menjaga hubungan dengan kekerabatannya. Udah jam 9 ya, Masya Allah. Kita langsung saja kasih ke Mbak Yuli. Nanti kalau memang ada pertanyaan, kita bisa diskusikan kembali. Semoga apa yang tadi disampaikan tentang Maimunah bisa menginspirasi saya dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, bagaimana kita meletakkan keimanan dan ketakwaan kita yang terdepan ya, yang terdepan. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa taat dan tunduk ya dalam ketaatan pada Allah. Walau alam bisawab. Silakan Mbak Yuli. Suaranya belum kedengaran. Assalamualaikum. Syukran jazakallah khairan Uma untuk materi yang telah disampaikan pada malam hari ini mengenai bagaimana teman-teman semua yang ada di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Eli, Kak Rena mungkin, Kak Atira, Kak Afifah, Kak Dima, Kak Mia, Kak Dini, Kak Dia, Kak Diva, mungkin boleh jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai materi malam hari ini, atau mungkin ada pertanyaan di luar materi malam ini juga boleh ditanyakan untuk kita diskusikan bersama-sama. Afan izin bertanya. Ya, silakan Kak Eli disampaikan pertanyaannya. Afan Uma, di salah satu buku saya pernah membaca kalau namanya Maimunah itu sebelumnya adalah Bazah. Sementara Uma tadi bilangnya Baroh, itu apakah sama Uma? Bazah sama Baroh. Ya, itu aja, syukron. Kalau di apa di riwayat itu namanya Baroh ya. Baroah, Baroah. Itu Baroah binti Al Haris, artinya itu dia adalah, tapi bagus nama Baroah itu. Itu artinya wanita yang lembut ya. Wanita yang lembut, wanita yang baik hati. Tapi kenapa Rasulullah SAW menggantinya? Karena nama ini dianggap makruh ya. Dianggap makruh, tidak disukai dalam Islam karena mengandung pujian terhadap diri sendiri yang berlebihan gitu. Jadi seakan-akan tuh dia baroah gitu ya.
nih wanita yang baik nih, wanita yang terpuji nih gitu. Nah, makanya sama Rasulullah diganti namanya Maimunah, Maimunah. Yang artinya wanita wanita yang berkahi. Gitu. Tapi kalau Barzah itu saya baru baru dengar. Baru dengar tuh Barzah, Barzah itu. Baza. Barzah itu Iya. baru Oh, berarti. Oh, iya. Ya, udah, Uma. Ya. di Jazakallah. Iyakum. Di Makasih sini Kak hujan, di Eli. sana hujan nggak? Ya hujan Uma di sini, alhamdulillah. Allahumma sholli dan nafi'an ya. Allahumma sayyiban nafian. Juga baru hujan nih, baru turun hujan. Sini mendung. Di sini Di, mendung di di Surabaya Jatim. hujan, Bu Eli. Mendung aja, Bu. Anu, Uma, mendung aja dari pagi. Ini ya, Tapi nggak hujan. ini baru turun nih, Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan ya dari hujan yang diturunkan. Ya Rabbal Alamin. Amin. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, mungkin ke Kak Hana, Kak Atira, Kak Dia, Kak Afifa, ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana kondisinya malam hari ini Kak Afifa? Semoga sehat. Nah, Kak Afifa ingin bercerita malam ini, sharing-sharing sedikit. Belum kan kasih proses dengan obat-obatan. Ya, mohon doanya ya teman-teman semua, Kak Afifa agar diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah. Terus gimana teman-teman, masih ada yang ingin didiskusikan pada malam hari ini? Jika tidak ada, nanti jika memang ada pertanyaan menyusul atau ada yang ingin didiskusikan, boleh disampaikan di grup. Eh, Jika sampai sekarang malam ini belum ada yang bertanya nih, kita tutup halaqah malam hari ini. Izinkan Yuli menutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung halaqah muslimah jejak muslimah pada malam hari ini. Masya Allah, begitu banyak ilmu dan hikmah yang kita dapat. Semoga bermanfaat, menata hati kita dan menguatkan iman. Terima kasih untuk Uma Yulia dan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tentunya mewakili teman-teman semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Uma Yulia atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama tutup halaqah malam hari ini dengan istighfar dan ditutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah. Subhanaka Allahumma wa Mohon bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga teman-teman semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan kita bisa bertemu berkumpul kembali di halaqah berikutnya, insya Allah di pekan kedua dan keempat ya di bulan Februari. Kalau Ramadan kita, Tetap ya Uma ya, tapi kita tarawih ya nanti. Iya benar kita tarawih ya nanti kita ini ya Uma ya. Ramadan setor ini aja tilawah Umah. oh Masya Allah. Kak target berapa kali hatam kayaknya biar bisa memotivasi nih. Targetnya Kak Yuli 5 kali hatam misalkan. Coach ya. Jadi Boleh. terus 10 kali hatam gitu kan. Jadi ada target dari Uma. Ya. Iya. Ada Kak Yuli duluan di depan, aku di belakang Kak Yuli ngedampingin. Amin amin. Semoga kita dimudahkan Amin, semuanya ya dan kita amin ya dimudahkan Allah. bertemu Ramadan besok dan bisa Amin. Amin, amin, diberikan kelancaran dalam beribadah. Amin. amin. Berarti kita ketemu lagi sebelum Ramadan ya sekali lagi ya. Iya ya. Sebelum Ini Ramadan udah ya. akhir bulan sih Uma. Nanti oh ya bisa benar di sekali sebelum Ramadan Uma Nanti kita ini ya. bisa bertemu kita. Insya Allah ya. Insya Allah, Uma. Insya Allah. Baik Uma, demikian
Paham. Terima kasih Uma, jazakallahu khair. Teman-teman semua, jazakumullah khairan. Teman-teman semua jazakumullah khair. Izin pamit Iya, ya, semuanya sehat-sehat. Semua rumah Jazakillah, Amin. Ustazah. Jazakillah Kak Kasih. Yuli. Jazakallah khairan. Iya. Kembali rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Sehat-sehat live. ya. Izin live. Izin menutup room ya teman-teman semuanya.